Kapan diumumkan lokasi sekolah tempat kita bekerja atau penempatan? Kak, betul jawabannya saat menerima SK CPNS. Ketika kakak menerima SK CPNS, itu ada detail nama kakak, NIP-nya, tanggal lahirnya, kemudian jabatan, pangkat golongannya di situ ada, termasuk penempatannya. Nanti kakak ditempatkan di situ, misalkan di MTS Negeri 1 Bandung, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung misalkan ya Kak, seperti itu. Jadi jawabannya betul sekali ada di SK CPNS kita ya Kak. Jadi ketika kita bagi SK CPNS nih di kantor wilayah itu sudah ada namanya. Dan ketika kita diberitahukan surat undangan untuk mengikuti pelantikan SK CPNS, itu juga di undangan ada nomornya, ada nama kakak, dan juga ada instansi tujuan tempat penempatan kakak di situ ya Kak. Semoga video ini menjawab pertanyaan Kak. Lapor diri, betul Kak. Setelah kita menerima SK dari Kanwil ya, setelah kita menerima SK CPNS dari Kanwil, itu nanti kita harus lapor diri ke kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Biasanya karena dalam satu kabupaten itu tidak hanya satu orang ya, lebih dari satu biasanya itu. Nah, biasanya juga ada yang bertugas untuk mengkolektifkan. Jadi ketika sahabat, teman-teman semuanya serah terima SK CPNS, jangan lupa berkenalan dengan yang satu daerah tempat tugasnya. Karena barangkali ada pengumpulan fotokopi SK CPNS yang akan dibawa oleh satu orang. Tapi ada juga yang masing-masing. Jadi Kak nanti lapor dirinya ke kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dulu. Setelah itu nanti ada serah terima juga atau pembekalan ya, atau sosialisasi termasuk sistem kerja di kantor Kemenag kabupaten kotanya bagaimana, dan sekaligus serah terima SPMT. Setelah itu teman-teman tuh biasanya dihadiri sama kepala madrasah negerinya. Nah, bisa berkenalan di tempat itu. Lalu baru datang ke sekolahan ya. Teman-teman semuanya seperti itu Kak jawabannya. Semoga bermanfaat. Baik Kak, untuk penempatan terima SK CPNS itu kalau kita mendaftar di Kanwil, maka jawabannya itu pasti serah terimanya di provinsi atau di Kanwil atau di ibu kota provinsinya. Kalau di Jawa Barat biasanya di Bandung, di kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah berarti di Kanwil Jawa Tengah itu ada di Semarang. Kalau di Kanwil Jawa Timur berarti ada di kota Surabaya. Jadi untuk serah terima SK CPNS itu tempatnya sesuai dengan formasi yang kita lamar. Kalau yang melamar di Kanwil pasti tempatnya di ibu kota provinsi Kanwil tersebut. Kalau daftar di Sekjen berarti di Jakarta alias di kantor Kemenagnya. Itu ya Kak, semoga jawabannya membantu. Baik Kak, waktu saya inisiatif ya, sebenarnya nggak dimintanya mah hanya fotokopiannya saja. Tapi karena saya dari rumah sudah menyiapkan yang sudah ada legalisiran, saya serahkan fotokopi ijazah SD sampai S1 yang legalisiran. Apakah legalisirannya terbaru? Waktu saya ada yang lamanya yaitu ijazah SMA, ada yang lama juga S1. Kebetulan saya habis setelah ada pengumuman kelulusan, saya langsung mengurus-urus untuk memfotokopi legalisir ya Kak. Jadi tidak apa-apa kok Kak. Kalau saran saya legalisirnya yang lama juga nggak apa-apa, apalagi kakak tempatnya jauh kan. Tapi jangan lupa juga Kak, kumpulin fotokopi KTP, kemudian akte kelahiran, kemudian kartu keluarga. Kalau sudah beristri berarti KTP istrinya, akte kelahiran istrinya. Kalau sudah punya anak berarti akte kelahiran anaknya. Itu juga dikumpulkan di Satker sebagai dokumen arsip paris kepegawaian kita yang kita berikan di staf kepegawaian di satuan kerjanya masing-masing. Baik Kak, jawabannya untuk SPMT itu yang akan membuat adalah kantor Kementerian Agama kabupaten kita sesuai dengan penempatan SK CPNS-nya.
Kalau kakak misalkan ditempatkan di Kabupaten Bandung, nanti SPMT-nya itu dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Kalau SPMT prosesnya nggak lama kok kak, 1 hari pun kayaknya langsung jadi dan langsung tanda tangani. Dan SPMT itu biasanya bisa dibuat setelah ada SK CPNS. Nah begitu ya kak, jadi itu kalau sudah ada SK CPNS, itu berarti SPMT sebentar lagi akan bisa diterima. Dan SPMT itu kalau di Kementerian Agama yang membuat adalah tempat wilayah kita ditugaskan, alias kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ya. Begitu kak jawabannya. Jadi pengalaman saya SPMT itu keluarnya di kantor Kemenag Kabupaten. Jadi bukan di Kanwil. Kalau SK itu di Kanwil, kalau SPMT nanti di Kemenag Kabupaten. Dan jeda waktunya dari SK CPNS ke SPMT itu biasanya nggak lama, cuma 3 harian kak. Jadi kalau sudah menerima SK CPNS, biasanya SPMT-nya juga akan segera diterima. Begitu kak, seperti saya itu menerima SK CPNS sekitar akhir Januari 2021, akhir Januari ya, sekitar tanggal 27 atau tanggal 28. Kemudian saya juga menerima selang 2 hari atau 3 hari selang menerima SPMT bersama penyerahan di kabupaten itu ya kak. Jadi nggak lama. Kalau sudah muncul undangan serah terima SK CPNS, berarti juga nanti akan ada undangan serah terima SPMT di kabupaten kota. Demikian jawabannya kak, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kakak. Terima kasih.